Shalom, puji Tuhan. Kita hari ini ibadah raya di minggu terakhir di tahun 2024. Minggu depan kita sudah di tahun baru. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita semua patut bersyukur kepada Tuhan kalau sepanjang tahun 2024 kita dipimpin Tuhan, kita disertai Tuhan, dan kita boleh hadir hari ini, boleh berada di rumah Tuhan menyelesaikan minggu ini di tahun ini. Puji Tuhan, luar biasa, ada sukacita Bapak Ibu, amin. Baik, hari ini saudara-saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan membaca secara bergantian. Saya terlebih dahulu dari ayat-ayat yang menjorok keluar dan Bapak Ibu akan menyahutnya dengan ayat-ayat yang menjorok ke dalam. Kalau Bapak Ibu pakai HP mungkin agak yang berbeda, ya. Kalau bawa Alkitab pastilah sama dengan punya saya. Kita akan mulai. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Puji Tuhan. Ini ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Ayat ini di dalam terjemahan yang lain mengingat tentang kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, sepanjang tahun ini pasti kita akan banyak evaluasi yang kita kerjakan. Sepanjang tahun ini ada banyak perkara-perkara yang mungkin kita gagal untuk mendapatkannya atau menjalaninya. Sementara itu juga kita akan menemukan bagaimana keberhasilan-keberhasilan, pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan sepanjang tahun 2024. Kita juga pernah mengalami bagaimana susahnya menghadapi tahun 2024, sementara kita juga akan merasakan bagaimana kemenangan yang Tuhan karuniakan buat kita. Saya percaya semua itu diizinkan Tuhan terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, mengingat kemurahan Tuhan, dalam Mazmur pasal 106 ini dilatar belakangi oleh sebuah tragedi atau sebuah kondisi di mana bangsa Israel secara keseluruhan memiliki kerohanian yang lagi kurang baik. Agak kurang. Mereka memiliki kerohanian di dalam hal penyembahan kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan, korban kepada Tuhan itu banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apakah semuanya terus-menerus? Tidak. Bangsa Israel tidak selalu dalam kondisi tidak baik, kondisi kerohaniannya, tetapi ada waktu-waktu di mana mereka penuh dengan syukur, penuh dengan penyembahan. Sama seperti mungkin dalam kerohanian kita,
Kerohanian kita sepanjang tahun ini, ada waktunya naik, ada waktunya turun. Ada waktunya kita frustasi, ada waktunya kita malas, ada waktunya kita lemah, ada waktunya kita acuh tak acuh. Tetapi ada waktunya di mana kita begitu semangat, begitu sayang kepada Tuhan, dan begitu berapi-api untuk melayani Tuhan. Jadi ada up and down-nya. Saudara, pagi ini kita akan melihat tentang kemurahan Tuhan, mengingat kemurahan Tuhan. Nah, belajar mengingat kemurahan Tuhan itu ada 3 poin yang sebagai sebuah kebenaran yang diungkapkan oleh Alkitab. Kalau kita mengingat tentang kemurahan Tuhan, kata kemurahan Tuhan, kemurahan itu diambil dari kata Ibrani hesed, yang bukan berarti sebuah nilai. Sekali lagi, hesed itu bukan sebuah nilai. Contohnya, lilin ini harganya hanya 25.000 contohnya. Oh, murah banget. Itu kemurahan. Kemurahan tidak diartikan seperti itu, hesed itu. Artinya apa? Kemurahan ini sebuah tindakan kebaikan yang dimaksudkan dengan kemurahan itu. Oleh sebab itu, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kemurahan Tuhan itu adalah karakter Tuhan. Karakter Tuhan ialah murah hati. Jadi Tuhan itu memiliki karakter murah hatinya. Tindakan-tindakan ini didasari oleh karena kebaikannya. Kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia yang berinkarnasi sebagai manusia, itu juga karena tindakan kebaikannya, tindakan kemurahannya, sehingga kita dapat mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena memang Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati. Seberapa panjang, seberapa besar kemurahan Tuhan. Yang kedua adalah bahwa kemurahan Tuhan itu melebihi hidup kita. Ada sebuah lagu yang kalau saya nyanyikan, dan mungkin di antara saudara-saudara mau menyanyikan berkali-kali, dia akan biasanya tidak sadar, dia akan meneteskan air mata. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nyanyian itu begitu penuh dengan kuasa, penuh dengan zaman Roh Kudus ketika kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh bahwa di dalam hidup kita ini selalu merenungkan dan hidup di dalam kemurahan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 104, panjang dan lebar dan luas kemurahan Tuhan itu tidak bisa dijangkau. Setinggi, lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan, lebih sepanjang dari barat sampai timur. Jadi artinya apa? Kemurahan Tuhan itu tidak dapat terselami dan tidak dapat diukur oleh penalaran kita. Itu kemurahan Tuhan. Memang terlalu sulit untuk kita paham tentang kemurahan Tuhan. Tetapi pengalaman yang terbaik di mana kita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Saya ada karena kemurahan Tuhan. Ku ada karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau bukan kemurahan karena kemurahan Tuhan, mungkin hari ini kita nggak saling ketemu. Saya akui dan saya mau proklamasikan bahwa hari ini saudara-saudara dan saya bisa berjumpa, bisa baku dapa, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Yang setuju lambaikan tangannya. Amin. Puji Tuhan. Saya sangat setuju. Terus, yang ketiga, poin yang ketiga, saudara-saudara. Kemurahan hati orang Kristen. Saudara-saudara ini kan orang-orang yang murah hati. Amin. Amin. Ada yang gak setuju saudara murah hati? Murah hati. Bukan cuma murah senyum doang kok. Bapak Ibu bukan hanya cuma murah senyum. Tetapi hati saudara-saudara itu adalah penuh dengan kemurahan. Dan saya merasakan kemurahan hati saudara-saudara itu, sekali lagi, bukan karena memang saudara-saudara itu memang murah hati, tidak.
Saudara, baik itu bukan karena prinsip dasarnya saudara-saudara itu baik, bukan. Kemurahan hati yang saudara miliki, kebaikan yang saudara-saudara miliki ini sebenarnya sebuah dampak dari kemurahan Tuhan yang sudah saudara alami, sehingga hidupmu, hidup saya, hidup saudara-saudara itu mampu memancarkan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Kita ini pada dasarnya nggak baik. Hati kita juga tidak murah. Tetapi karena Kristus yang kita percayai, yang adalah murah itu, Tuhan yang ada di dalam hidup kita yang adalah memiliki karakter yang murah itu akhirnya berdampak di dalam hidup kita dan kita menghasilkan kemurahan sama seperti yang Allah lakukan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan melalui kitab Galatia, salah satu buah yang dihasilkan oleh orang percaya itu adalah kemurahan. Sekali lagi bukan nilai loh ya. Jadi kemurahan hati ini adalah sebuah action, sebuah tindakan. Bukan sebuah statement. Bukan hanya mengatakan aku ini murah hati, aku ini baik hatiku, tetapi tindakannya tidak baik dan tindakannya tidak menunjukkan kemurahan. Itu perlu tanda tanya. Karena kemurahan itu, sekali lagi, bukan cuma perkataan, tetapi memiliki dampak. Artinya apa? Dapat dirasakan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita temui dan lain-lain. Kalau berkata gini, oh si ini baik loh, itu bukan karena dia dengar dari orang, tapi orang yang mengatakan itu mungkin telah merasakan kebaikan dari dia. Seperti itu. Itu sebuah dampak, dinamika. Jadi kemurahan itu, sekali lagi, sebuah tindakan yang dapat dirasakan oleh pihak lain. Artinya di luar dari diri kita. Jadi sekali lagi, kalau kita mengingat tentang kemurahan Tuhan itu adalah karakter Tuhan. Kemurahan Tuhan itu melebihi dari hidup kita, enggak terukur. Kemurahan hati orang Kristen, saudara-saudara dan saya, sebagai dampak daripada kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Kalau Tuhan kita itu bukan Tuhan yang baik, saudara nggak akan pernah jadi baik. Amin. Maaf, saya tidak membanding-bandingkan dengan orang yang memiliki Tuhan yang nggak baik. Apa? Dalam bulan ini, saya diberitahukan ada sekitar 7 atau 8 orang yang hanya mau merayakan Natal digerebek, dibubarkan. Kenapa? Ya karena yang mempengaruhi hidup mereka adalah hal-hal yang seperti itu. Saya nggak mau memfitnah saudara. Saya memiliki grup-grup yang saling memberitahukan. Saudara tidak pernah dipengaruhi oleh Tuhan yang jahat. Oleh oknum yang tidak baik, tidak. Yang mempengaruhi saudara-saudara adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan itu. Sehingga kalau orang Kristen yang hidupnya tidak penuh dengan kemurahan hati, jangan-jangan dia tidak bergaul dengan dia yang adalah sumber kemurahan itu. Oke, kita akan teruskan. Cuma sedikit hari ini. Nah, respon yang seharusnya kita miliki. Saya mengungkapkan ada 5 respon. 6 ya. 5 respon yang seharusnya kita miliki melalui ayat-ayat itu, saudara. Yang pertama, bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kalau di akhir tahun ini, saudara akan mendaftarkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, cukup nggak saudara berdoa 1 jam? Cukup? Nggak cukup. Saudara tidak akan pernah cukup ketika saudara-saudara merasakan setiap
poin, setiap item di dalam hidupmu tentang kemurahan Tuhan. Setiap hari tentang kebaikan apa yang Tuhan berikan. Jadi saudara-saudara berpikir setiap hari, seandainya saudara mau rajin setia mencatat kebaikan Tuhan setiap hari, ada 365 hari tetap kebaikan Tuhan itu. Saya rasa satu hari nggak cukup satu kebaikan Tuhan. Dan ketika saudara berkata, Tuhan saya bersyukur hari ini saya bisa berdiri di sini. Pagi-pagi saya cek, kemarin saya cek tekanan darah saya cuma 100/70, saudara. Yang akan pernah selesai bersyukur dalam 1 jam. Dan semua orang Kristen, gereja-gereja selalu mengarahkan jemaatnya untuk bersyukur selama tahun ini kita dapat lalui. Jangan cuma globalnya, detail dong. Kasih tahu bersyukur. Saya yakin saudara 1 jam bersyukur kepada Tuhan, hanya bersyukur doang, itu nggak akan cukup untuk menyebutkan 365 minimal. Kalau dalam 1 hari itu ada 10 kebaikan Tuhan yang saudara rasakan, ya kali 3 aja, kali 10 aja. 365 ya kali 10, 3.650. Cukup nggak 1 jam untuk kita bersyukur? Nggak cukup, nggak akan cukup, saudara. Ini yang dilakukan oleh Billy Graham ketika dia berdoa. Dia berdoa 7 jam dalam 1 hari. Wow. Kenapa? Karena dia menceritakan bagaimana dia menikmati kemurahan Tuhan, dan kemurahan Tuhan. Yang kedua, saudara, mengakui kekuatan dan keagungan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu sebagai kekuatan Tuhan untuk mendekati saudara. Kekuatan Tuhan untuk menjamah kita, kekuatan Tuhan untuk menghampiri kita, itu sebenarnya didasarkan atas kemurahan hatinya. Tuhan tidak membenci manusia. Dia memiliki rasa murah hati kepada saudara dan saya. Sehingga dia memiliki tindakan untuk menghampiri kita, menjamah kita, mengulurkan tangannya untuk kita, menuntun kita, sehingga kita mampu berjalan dan menjalani, bahkan memberikan kekuatan. Itu karena Tuhan dan kekuatannya. Untuk melakukan sebuah kemurahan itu kan butuh energi, saudara. Alkitab mengajarkan, kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, setan juga melakukan itu. Tetapi ketika engkau melakukan perbuatan baik kepada orang yang sebenarnya engkau benci, kan butuh energi, saudara. Butuh kemampuan, butuh kekuatan untuk itu. Dan saya mengajarkan kepada anak-anak saya, melakukan, saya bilang, kalau saya mengingat kelakuannya ini, ngapain kita mau datang? Ngapain kita mau bantu? Ngapain kita mau berbuat sesuatu? Enggak, bodoh amat, saya bilang. Tetapi bukan karena itu kita lakukan. Karena Tuhan telah melakukan yang terbaik, yang termurah buat saya. Makanya kita melakukan itu. Sekalipun dalam pertimbangan manusia, orang-orang ini layak untuk kita benci. Itu ajaran Alkitab. Dan kalau hal itu kita lakukan, kita butuh keberanian untuk melakukan itu. Kalau saudara belum pernah lakukan itu, mungkin saudara nggak akan pernah paham tentang pernyataan ini. Lakukan sebuah kebaikan kepada orang yang seharusnya saudara benci. Itu baru butuh energi, butuh kekuatan. Demikian juga Tuhan. Ketika melihat manusia yang penuh dengan kebusukan itu, dia dengan kekuatannya, dia melakukan cintanya, dia melakukan kemurahannya. Dia membuang energi yang begitu luar biasa. Hanya untuk menyapa kita. Hanya untuk mencari kita.
Kalau Tuhan seperti saya contohnya, ya untungnya Tuhan nggak seperti saya. Kalau saya sudah bencinya kelewatan, ya sudah bodoh amat lah. Lulu gue gitu kan istilahnya. Tapi Tuhan nggak begitu, saudara. Tuhan tidak memiliki karakter seperti itu. Walaupun kita berdosa, walaupun kita menjijikkan di mata Tuhan, tetapi kasih dan kekuatannya menyapa dan menyentuh hati kita. Amin. Yang ketiga, saudara, kalau kita melihat kemurahan Tuhan di dalam ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang memelihara hukum. Ini apa artinya? Artinya adalah bahagia dalam ketaatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, taat itu seperti ada orang yang merasakan ketaatan itu seperti orang dalam penjara. Terkungkung. Saya mau tanya, apakah kekristenan itu mengungkung saudara? Apakah saudara-saudara merasa terkungkung ketika saudara-saudara taat terhadap firman? Seharusnya ketika kita taat kepada firman Tuhan, itu tidak merasakan bahwa kita ini terpenjara, tetapi justru dengan taat kepada Tuhan, kita merasakan satu kebahagiaan tersendiri. Salah satu contoh begini. Ini malam tahun baru sebentar lagi. Sedikit lagi malam tahun baru. Nanti hari Selasa. Ya. Aduh, aku itu pengen bebas. Pengen merayakan di jalan. Macam-macam, pengen pesta-pesta. Tapi Tuhan nyuruh saya beribadah. Mau perjamuan lagi. Ya. Ada yang merasa terkungkung dengan acara ini, saudara? Ada? Ada? Enggak. Oh, saya kan bisa all and new di gedung bioskop. Saya kan bisa minum, saya bisa, pesta-pesta dengan teman-teman. Saya bebas merayakan tahun baru. Tapi mengingat panggilan Tuhan untuk ibadah, ibadah lagi. Ya, gereja lagi, kan kemarin udah ke gereja. Saudara, perasaan terkungkung seperti ini adalah perasaan yang keliru, saudara. Seharusnya ketika kita mendengar suara panggilan Tuhan, itu kita berbahagia. Saya sangat berbahagia bahwa di saat-saat di mana saya harus membebaskan dirinya, pokoknya segala hal, tetapi saya dipanggil untuk hadir di hadirat Tuhan dan berdoa dan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Harusnya seperti itu. Ada kebahagiaan ketika kita mentaati firman. Bukan terkungkung atau bukan terpenjara. Orang Kristen di luar sana masih banyak yang seperti ini, saudara. Dia nggak mau ada seolah-olah keterikatan dengan ibadah, dengan ini. Oh, bebas, silahkan. Bahkan ketaatan terhadap firman Tuhan itu seperti dalam penjara. Ngeri. Tetapi sebagai anak Tuhan, kebahagiaan seharusnya menyelimuti hati dan pikiran kita. Ketika apa? Ketika kita masuk dalam ketaatan. Amin. Bukan sebaliknya. Terus, poin yang keempat. Ketika saudara-saudara dan saya mengingat tentang kemurahan Tuhan, apa responnya? Berdoa. Berdoa itu kan tidak harus meminta. Berdoa bersyukur. Berdoa juga bisa dalam pujian. Tuhan, terima kasih, kemurahan-Mu lebih dari hidup saya. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, Engkau ada. Saya ada sampai hari ini. Dan Tuhan menyertai saya. Respon ketika kita mendengarkan tentang kata kemurahan Tuhan, sikap hati kita pasti ada di hadiratnya. Bukan terus bebas seperti kuda lepas dari kandang. Bukan. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Orang Kristen yang normal, orang Kristen
yang benar-benar sebagai pengikut Kristus, ketika mendengar pernyataan tentang kemurahan Tuhan, dia akan meresponi dengan berdoa. Tidak harus tutup mata, lipat tangan, berlutut, tidak begitu. Tapi paling tidak hati dia datang kepada Tuhan dan berkata, saya bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan yang terakhir, merayakan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perayaan itu tidak harus ketika Natal, tidak harus ketika tahun baru, tidak harus ulang tahun, atau tidak harus keberhasilan naik pangkat, naik jabatan, kemurahan Tuhan. Saudara-saudara memang sebaiknya merayakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Merayakan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kemurahan Tuhan itu patut dirayakan, saudara. Patut dirayakan dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga hidup kita ini penuh dengan perayaan. Tiap hari merayakan kemurahan Tuhan. Ada sukacita. Mana ada sih perayaan itu tidak perayaan itu tidak dengan wajah yang sukacita? Kan nggak ada. Yang namanya perayaan itu pasti penuh dengan sukacita. Itu artinya apa? Setiap hari kita tidak memiliki waktu untuk cemberut. Makanya seringkali saya bilang, ayo lihat dulu wajah kiri kanan masih cemberut apa tidak. Kenapa? Karena ibadah itu sebuah bagian daripada perayaan. Yang kita rayakan itu karena kemurahan Tuhan. Di dalam ayat yang kelima itu jelas. Kita rayakan kemurahan. Rayakan Yesus, rayakan. Wah, itu lagu itu menyenangkan. Kemarin saya lupa dinyanyikan nggak ya waktu Natal? Rayakan Yesus, rayakan. Nggak ya? Harusnya kelahiran Yesus juga dirayakan. Rayakan Yesus. Kemurahan Bapa, kemurahan Tuhan, itu juga harus kita rayakan dalam hidup kita. Baik, mari kita simpulkan. Kesimpulannya adalah sederhana. Ketika kita mengingat kemurahan Tuhan, sesungguhnya ini sebuah ajaran untuk mengubah cara kita melihat kehidupan. Ini yang saya mau sampaikan hari ini. Ketika kita mengingat kemurahan Tuhan, sebenarnya kita diajari Tuhan untuk melihat dengan cara lain tentang kehidupan kita. Cara pandang kita. Saya kemarin menyampaikan bijaksana orang Majus itu karena dia mampu melihat dari sisi yang orang lain tidak lihat. Dengan melihat kemurahan Tuhan, mari saudara-saudara, kita lihat, kita pandang kehidupan kita itu dari kacamata kemurahan Tuhan. Kalau orang Jawa itu ada kata untung. Orang ini udah jatuh, untung kakinya nggak patah, padahal udah babak belur. Saya rumah saya kebanjiran. Wah, masih untung ya. Nggak roboh rumahnya. Itu kalau orang Jawa. Karena apa? Karena melihat sesuatu dari sisi positifnya. Masih ada yang bisa diselamatkan, masih ada yang baik, masih ada sesuatu. Jadi ketika saudara-saudara melihat tahun ini barangkali ada yang saya tadi katakan mungkin kegagalan atau pencapaian yang tidak tercapai. Oh, puji Tuhan, untung saya masih bisa lewati tahun 2004 dengan penuh sukacita. Amin. Jadi kemurahan Tuhan itu mengajari kita, sekali lagi mengajari kita untuk melihat, untuk cara pandang tentang kehidupan kita dengan sisi yang berbeda, yang tidak biasa kita pikirkan. Supaya kita bijaksana ke depan. Kalau kita berkata, waduh, tahun ini tahun gelap deh. Oh, bagus. Itu rencana Tuhan yang terbaik, itu masih kemurahan Tuhan.
Jadi kita mampu melihat dari sisi-sisi positif dari firman Tuhan. Diajari seperti ini oleh firman Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kemurahan Tuhan. Kita selalu ingat. Dan kemurahan Tuhan itu selalu kita hidupkan di dalam hati dan pikiran kita. Oleh karena kemurahan Tuhan.